karena berkat rahmat Allah berupa kesehatan, berupa kesempatan yang orang lain mungkin tidak dapat memperolehnya. Untuk itu, yang masih diberikan sehat, yang masih diberikan sempat, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada orang yang berbahagia kecuali orang-orang yang dapat menepati ketika Allah memanggil kita untuk mendirikan sholat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sekalian yang insya Allah selalu istiqomah kepada ajaran beliau. Bapak Ibu jamaah Masjidil Rahim yang kami muliakan, kita sudah memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Untuk itu mari kita refleksi diri, mari kita bermuhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah amal ibadah yang dapat kita laksanakan? Apakah dengan Ramadan tahun kemarin kita masih lebih baik, atau justru sebaliknya kita masih kurang? Karena apa, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah mengingatkan kita, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan kecuali orang-orang yang menepati kesabaran dan mengajak kebenaran. Ini surat pendek yang sering kita dengar, mungkin anak-anak kita hafal, tapi kita kadang melalaikan. Nah, inilah koreksi buat diri saya pribadi juga kepada jamaah sekalian di bulan suci Ramadan ini, pada momen yang tepat untuk saling mengingatkan. Kalau diingatkan jangan merasa, oh saya kok seperti ini, tidak. Justru orang yang mengingatkan itu mencintai Bapak Ibu sekalian, tidak mau ketika nanti kelak di akhirat yang umat Rasulullah yang lain sudah masuk surga, kemudian yang lain masih di neraka. Artinya apa? Setiap mubalik, setiap penceramah selalu mengajak kepada kita untuk hal kebaikan. Tetapi dari diri dalam kita sendiri yang kadang ada kesombongan. Kesombongan apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika diingatkan kita merasa sudah cukup, padahal belum ada apa-apanya. Contoh yang real, yang nyata, yang setiap hari kita dapatkan. Ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Banyak di antara kita, warga Kidul Warung ini khususnya, ketika Allah memanggil melalui muadzin, dia anggap itu panggilan yang tidak penting. Padahal Allah itu mempunyai panggilan 3 kali dalam seumur hidup kita. Mungkin kita sudah sering mendengarkan ini, Bapak Ibu sekalian. Yaitu panggilan pertama, panggilan azan. Panggilan untuk mendirikan sholat. Tetapi di antara kita masih banyak yang mengabaikan panggilan itu. Kita nggak usah munafik, karena mungkin masih lebih penting dunia kita, sehingga panggilan Allah azan itu kita abaikan. Itu yang pertama. Panggilan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, panggilan ibadah umroh dan haji bagi yang mampu. Dengan berbagai alasan kita selalu mendengar, uang untuk makan sehari-hari aja nggak cukup kok, mikir umroh dan haji. Itu sering kita dengar. Padahal tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. Selagi ada niat di dalam hati kita untuk bisa datang ke Baitullah, melaksanakan umroh maupun haji, itu sudah dicatat oleh para malaikat Allah, bahwa kita sudah mempunyai niat di dalam hati kita untuk bisa datang ke Mekah dan Madinah. Terlepas kapan berangkatnya, dengan cara apa, wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Saya bisa cerita seperti ini karena saya merasakan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya 32 tahun dinas di militer dengan ikhlas lillahi ta'ala. Begitu di ujung pengabdian saya di Korem Solo, saya mendapatkan hadiah berangkat umroh. Alhamdulillah. Ini yang saya bilang tadi. Kita niatkan dulu dalam hati kita. Terlepas kita mau berangkat kapan, dengan cara apa, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mempunyai keinginan, pasti Allah akan memberikan jalan. Jadi jangan berpikiran uang untuk makan aja susah kok mikir haji, jangan. Tapi mari kita berpikir yang positif, bagaimana caranya kita dapat berangkat ke tanah suci. Karena ini rahasia Allah. Belum tentu orang yang hartanya banyak dipanggil oleh Allah.
Kadang mereka sudah daftar tetapi dia tidak sempat berangkat karena sudah meninggal duluan, banyak. Mungkin dia sudah mendaftar tetapi karena diberikan sakit dia tidak bisa berangkat, banyak juga. Nah, inilah yang dinamakan rahasia Allah. Jadi sekali lagi kami mengingatkan kepada kita sekalian, ketika umur masih ada, kita gunakan sebaik mungkin. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini, jangan kita sia-siakan. Siapa lagi yang mau mengingatkan kalau tidak sesama kaum muslim? Nggak mungkin orang di luar sana mengingatkan kita, nggak mungkin keluarga kita yang mengingatkan orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu panggilan sakaratul maut, yaitu kematian. Ketika malaikat maut sudah memanggil kita, apapun yang kita miliki sudah tidak ada artinya lagi. Artinya apa? Ketika masih hidup ini, mari Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi, kita gunakan, kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Coba kita refleksi, kita tengok ke belakang. Tahun kemarin warga kita di Warung yang sudah meninggal berapa orang? Apakah itu muda, apakah itu tua, apakah itu masih anak-anak? Kita tidak pernah tahu, karena itu rahasia Allah. Makanya selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah, kita gunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang hebat di dunia. Orang yang hebat adalah ketika dia bisa merahasiakan kesedihannya kepada orang lain dengan senyum, padahal dia merasakan kesedihan, dan dia bisa memberikan contoh yang baik kepada keluarganya. Artinya apa? Ketika seseorang itu ingin keluarganya baik, baik di dalam agama, baik dalam pergaulan, baik di dalam ekonominya dan lain sebagainya, itu adalah contoh dari keberhasilan seorang kepala keluarga atau seorang imam. Bagaimana seorang imam bisa mendidik keluarga yang di dalam rumahnya itu dengan baik. Contoh Bapak Ibu sekalian, sewaktu kita habis sholat maghrib misalkan, kita biasakan membaca Al-Quran, walaupun 1 lembar, 2 lembar, kita rutin itu. Pasti anak-anak kita akan melihat, oh bapak saya, ibu saya membaca Al-Quran setiap habis sholat maghrib. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak. Kita berikan contoh, bukan hanya dengan mulut, dengan lisan saja, tapi dengan tindakan. Jadi ketika itu semua bisa kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas, maka anak-anak kita akan melihat bapak ibunya. Contoh, di dalam masjid anak-anak kita sering datang bersama kita. Itu hal yang baik dan itu harus kita biasakan. Karena kalau sudah tua, mau melangkah ke masjid saja berat Bapak Ibu sekalian. Coba kalau komunitas sehari-hari kita bergaul dengan orang-orang di luar yang bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah, coba lihat, mau melangkah ke masjid berat. Ada rasa malu, ada rasa sungkan, ada rasa tidak enak dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang ahli ibadah, mau melangkah ke masjid ketika adzan sudah berkumandang, ringan kaki kita, nggak berat, nggak ada rasa sungkan, karena ini panggilan Allah. Hal yang terbaik Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu itu datang dengan sendirinya tanpa kita mulai dari awal. Jadi sekali lagi, mumpung ini di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, kita perbanyak amal ibadah kita dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Tadi sebelum berangkat saya baca sebuah hadis begini Bapak Ibu sekalian. Seorang penceramah, seorang dai, ketika dia di atas mimbar menyampaikan sesuatu, kalau bukan untuk kebaikan, bukan untuk lillahi ta'ala, bukan untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kelak di akhirat akan diseret oleh para malaikat, dimasukkan ke neraka. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena hanya ingin dilihat atau dipanggil ustadz oleh masyarakat di sekitarnya. Ketika panggilan itu sudah didapat ketika kita di dunia, ya itu aja yang didapat. Hal yang lain tidak akan dapat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang berdiri di atas mimbar, itu sangat berat sekali hukumnya, sangat berat sekali risikonya. Jadi ketika sesuatu itu tidak sesuai apa yang ada di dalam hati dengan amal perbuatan sehari-hari, itu wallahu alam, hanya Allah yang akan nanti menghisapnya kelak. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian,
Ketika kita masih diberikan kesempatan, mari sekali lagi saya mengajak kepada diri saya pribadi juga kepada jamaah sekalian, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Di waktu kecil ibaratnya kita mengukir di atas batu, tetapi kalau kelak kita sudah dewasa, sudah tua, ibarat mengukir di atas air. Artinya apa? Ketika masih kecil, ilmu itu kita serap dengan daya tangkap yang masih tajam, daya ingat yang masih tinggi. Tetapi kalau sudah tua, jangankan menghafal juz 30, mungkin separuhnya saja kita tidak hafal. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita didik putra-putri kita dengan agama, dengan yang baik, karena saat ini krisis moral, krisis etika, krisis adab. Banyak orang-orang yang bergelar tinggi tapi tidak punya adab, tidak punya sopan santun sama sekali. Di dalam masjid dikira sama dengan di rumahnya sendiri, tidak punya adab, tidak tahu adabnya di masjid, menghormati masjid seperti apa, bagaimana menghormati orang tua seperti apa, bagaimana memperlakukan ibu bapak kita seperti apa. Jauh dari kata kurang, Bapak Ibu sekalian. Coba kita jujur saja, di dalam keluarga kita, kalau kita orang Jawa, dulu mungkin seangkatan saya, sudah 53 tahun saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita dipanggil Bapak Ibu kita, pasti apapun yang kita pegang, kita taruh, kita lari memenuhi panggilan orang tua kita. Tapi saat ini Bapak Ibu sekalian, miris sekali. Anak dipanggil oleh orang tuanya, dia asik main HP. Dipanggil sampai 3 kali tidak nyaut. Bahkan dengan beraninya dia melawan orang tuanya. Dia membentak orang tuanya. Ini fakta yang terjadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, supaya ini tidak berlarut-larut terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masukkan agama di dalam kehidupan anak kita. Kalau di sekolah negeri mungkin pelajaran agamanya kurang, mari di rumah kita berikan contoh suri toladan yang seperti kami sampaikan. Jangan hanya teriak-teriak saja, tapi kita buktikan dengan suri toladan, dengan contoh, dengan tindakan, sehingga anak-anak itu melihat, oh orang tua saya berbuat seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita sekalian untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas iman kita. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut menjemput kita. Untuk itu siapkan sebaik-baiknya, siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kita boleh mengejar dunia, tapi jangan lupa kita siapkan bekal akhirat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih sunatul witri salah sarok.